warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Labmania, kembali lagi di channel YouTube Labmania. Di video kali ini, kita akan membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Labmania. Dan di video kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Bapak Gangsar Sulistiarto. Beliau adalah salah satu asesor laboratorium. Assalamualaikum Bapak Gangsar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak? Kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bayi juga harus sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari sahabat Labmania ya Pak ya, terkait dengan water pass. Nah, sebetulnya apa sih Pak itu water pass? Mungkin teman-teman ada yang masih belum mengetahui banyak ya terkait dengan water pass. Boleh Pak? Baik. Jadi water pass itu diinstal pada timbangan elektronik, terutama yang ini ya, analitik. Tapi tidak harus analitik aja. Kadang-kadang top loading itu juga ada water pass. Tujuannya adalah agar posisi dari timbangan tersebut itu mencapai ke dataran. Jadi harus pada posisi datar timbangan tersebut. Nah, kemudian diinstallah water pass yang ada seperti mata itik ya. Nah, tujuannya sebetulnya adalah agar timbangan tersebut itu didesain sedemikian rupa kalau sempat teman-teman atau Mbak Ayu ya, ada timbangan, pennya diangkat, pennya dia ditarik, pennya ya. Di sana itu bentuknya mengerucut. Jadi tujuannya agar beban itu berada betul-betul di tengah. Gitu. Nah, kalau seandainya kita sudah meletakkan beban di tengah, sebetulnya di tengah pen ya. Kemudian tapi kedatarannya tidak kita set miring ke depan misalnya atau miring ke samping. Berarti bebannya tidak ke bawah betul, tidak 90 derajat ke bawah. Itu tidak lurus ke bawah. Nah, itu yang tidak diingini oleh timbangan tersebut. Karena akan memberikan atau melaporkan hasil penimbangan yang tidak sesuai. Jadi sangat berpengaruh ya Pak ya. Berarti water pass harus di center ya, nggak boleh. Iya, banget itu. Itu pekerjaan awal. Pekerjaan awal sebelum kita nyolokin ke listrik sebetulnya. Begitu udah water kita set betul-betul memang udah di tengah ini ya. Kedataran sudah didapatkan, baru kita masukkan ke wall outlet. Nah, baru kita on-kan. Oke. Nah, kalau misalnya ada timbangan-timbangan yang nggak ada water pass-nya gimana, Pak? Misalnya timbangan berat badan gitu, Pak. Nah, iya, karena begini, ukuran keberterimaannya atau toleransinya itu cukup besar. Jadi akhirnya ketika itu sampai miring ekstrim aja ya, miring ekstrim itu tidak mampu dibaca oleh timbangan itu. Tidak mampu dibaca oleh skala terkecilnya. Jadi nggak berubah. Makanya nggak perlu dikasih. Oh gitu ya. Tidak semua ya, ada timbangan ada. Tidak semua. Water pass ya. Kan begini, kalau misalnya gini, Mbak Ayu misalnya lah ya. Begitu nimbang, biasanya Mbak Ayu itu 54. Udah itu terus naik 54, begitu nimbang lagi 54,2. Itu Mbak Ayu nggak gelisah lah. Nggak gelisah ya Pak. Tapi kalau misalnya kok jadi 55 ya. Jadi akhirnya keberterimaannya Mbak Ayu itu mungkin ya setengah kilo, itu plus minus setengah kilo. Ya karena kalau misalnya 2 on itu habis ini gua itu kan habis makan. Iya. Nanti kalau udah habis mandi udah beda lagi, udah balik lagi 54. Gitu. Jadi keberterimaannya itu, toleransinya itu tidak plus minus 0,5.
Tapi mungkin lebih dari itu. Jadi misalnya 0,5 kilogram. Nah kalau 0,5 kilogram itu sampai miring ya, miring kemudian Mbak Ayu tetap naik ya, pada posisi miring. Itu nggak kebaca, tidak kebaca sama itu. Oh gitu. Makanya ada timbangan yang tidak dilengkapi dengan waterpass. Oke, Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya, Bapak. Ya, sahabat Lepmania, terima kasih banyak ya sudah menyimak video ini. Ya, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya supaya lebih bermanfaat. Dan jangan lupa untuk support channel Lepmania dengan cara subscribe supaya teman-teman bisa dapat notifikasi terbaru dari Lepmania. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.